Sebagai kepala sekolah itu juga tidak terhitung gitu Pak ya. Kalau selama 5 tahun dan banyak sekali mengalami apa itu pengambilan keputusan atau dinamika, mungkin bisa diceritakan, mohon maaf ya, bisa diceritakan salah satu saja kasus yang pernah Ibu alami mengenai pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika. Iya. Kasus yang pernah saya alami itu adalah disiplin pegawai ya. Jadi disiplin pegawai itu hal yang harus, tetapi di sisi lain itu kan kasihan. Nah, itu kan kasihan dan sebagainya. Tapi tentu saja kita sebagai leader, sebagai pemimpin harus segera mengambil keputusan agar tidak salah. Jadi saat itu ada seorang guru yang sudah berkali-kali dipanggil, dibuatkan berita acara di Capdin dan akhirnya juga sampai ke BKD karena masalah presensi. Dan itu kan kalau sudah menyangkut kedisiplinan itu kan itu harus tidak pilih ditawar. Tetapi di sisi lain Bufa kasihan karena apa? Orang tidak tahu kalau yang bersangkutan itu dalam tanda kutip jiwanya itu sakit. Jadi saat dihadapkan pada hal seperti itu kita harus segera mengambil keputusan. Jadi sebelum apa itu kita melakukan observasi dulu. Iya. Observasi. Jadi tidak langsung ngechat kamu salah, itu enggak. Dan saya juga tidak langsung mensupport mentang-mentang saya nanti takut sama BKD ini terus nanti harus seperti ini di BKD, enggak. Tapi setelah melakukan observasi seperti itu kan Ibu kalau sudah memberikan wawancara dengan orangnya, memberikan informasi ke BKD. Kalau sebenarnya pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus tersebut, prosedurnya itu harus seperti apa? Kalau prosedurnya tentu saja kalau secara kedinasan itu dalam tanda kutip kalau Ibu harus membela orang tersebut itu pastinya harus ada legal formalnya. Contoh misalnya surat keterangan yang menjelaskan yang bersangkutan ini benar-benar sakit jiwa melalui berbagai tes. Tapi itu kan tidak mungkin. Jangankan ngajak dia, di keluarganya saja dia ternyata tidak diterima. Berarti menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya langsung memutuskan saja, tapi iya. sampai mendalam sampai iya. seperti itu melakukan pendampingan. Iya, kita tidak bisa melihat hanya permukaannya saja. Tanggapan dari dinas berkaitan dengan apa itu keputusan atau pendampingan yang dilakukan Ibu terhadap salah satu itu adakah tanggapan positif negatif? Iya, kalau negatif pastinya awalnya ada ya. Karena apa? Seorang kepala sekolah itu kan akan menjaga nama baik sekolah, juga akan melindungi anak buahnya dimanapun dia berada. Leader yang baik itu dia tidak akan menyalahkan, tapi mencari solusi. Nah, berarti apa strategi yang dilakukan Bu Farida dengan melakukan pendampingan pribadi, pendampingan psikolog itu cukup efektif juga. Cukup efektif. Jadi kalau kita ingin orang lain itu mohon maaf ya manut dengan kita, itu kita nggak perlu pakai teriak-teriak, nggak perlu kita bicara ini aturannya seperti ini, enggak, tapi sentuh hatinya ya, sentuh hatinya, kemudian ajak dia berdiskusi, tidak kita ngajak kamu salah ini jadi ini kok iso dikandani. Terus apalagi orang dewasa itu ora zaman kayak gitu. Itu kan kalau dinas kan bisa menerima itu. Kalau di sekolah Ibu dulu kan mungkin warga sekolahnya banyak ya Bapak Ibu. Iya. Adakah tanggapan dari warga sekolah lain berkaitan pengambilan keputusan yang dilakukan? Kalau dari warga sekolah sendiri aja pro kontra itu banyak ya. Jadi Bufa itu kok ngurusin yang kayak gitu, apa ora ono gawean sing aku itu edan kawit biyen yo wis ben ditanggung, wong keluarganya aja nggak mau ngurus. Nah, itu tugas Kan salah satu tantangan ya. iya. Jadi bagaimana kita membentuk support system supaya orang-orang di sekitar kita itu juga mendukung. Itu tantangan yang luar biasa karena harus menyatukan banyak isi kepala gitu, Pak. Sekarang ini apakah dari Ibu itu ada jadwal tertentu, misalkan sekarang kan Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah kita ini Ibu ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tersendiri mengenai pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah kita ini? Iya. Kalau secara umum ya itu
staff itu pasti ya sebulan sekali itu harus kita ketemu. Di situ ada kajur, ada waka, itu apa sih masalah dari bawah gitu ya. Dan setelah itu di breakdown, kalau misal nih di kesiswaan ada masalah yang urgent, maka saya akan meminta kesiswaan untuk mengumpulkan, terus kita ngobrol, oh ada humas, ada yang urgent, kita harus kumpul dulu gitu. Ibu sebagai seorang pemimpin yang sudah di mata ini, saya ingin tahu faktor-faktor apa saja yang menjadi ibu itu bisa mengatasi dilema etika atau pengambilan keputusan yang dilemanya kan cukup luar biasa ya, karena itu berhubungan dengan seluruh warga sekolah, dengan dinas, dengan keluarganya, dan pro kontra itu kan pasti ada. Ya, jadi betul. strateginya tadi selain tadi apa itu visioner dan menangani musik itu Saya rasa ini ya, seorang pemimpin itu harus banyak berliterasi, itu yang terus ya. Oke, terus semangat ya. Iya. Iya, harus berliterasi. Kasus-kasus ini tuh kita jadikan pelajaran gitu. Terima kasih Mbak. Kalau terakhir lagi saya jadi sangat Terakhir tertarik lagi. itu udah terakhir terus dari pengambilan keputusan yang tadi berkaitan dengan salah satu guru tadi, berarti Ibu tetap mengambil keputusan, hasil akhirnya seperti apa itu? Yang tadi. Kalau hasil akhirnya alhamdulillah yaitu dengan negosiasi, diskusi, kita duduk bersama, komunikasi yang efektif, akhirnya BKD bisa memahami, di sekolah juga dia makin teratasi. Kalau itu kan sudah waktunya kan sudah sangat panjang gitu Bu. Kalau udah selama 5 tahun ini Ibu pernahkah Ibu mengalami atau mengambil keputusan yang menurut Ibu itu dilema etika? Seperti saya sampaikan tadi, dilema etika adalah pengambilan keputusan yang dua-duanya itu benar seperti itu. Tapi bagaimana ya? Pernah nggak Ibu seperti itu? Ya selama 5 tahun ini jelas pernah toh Pak. Iya. Itu kan ceritanya itu kan di sini juga ada guru kan. Guru itu ada 3. Cuman yang satu itu sejak 1 tahun terakhir ini itu sudah kayak mau berangkat mau enggak gitu. Ini sudah hampir 1,5 bulan itu enggak berangkat. Nah dengan demikian kan saya dengan pertimbangan dengan dewan guru itu mau mengambil langkah bagaimana gitu toh. Setelah Mohon maaf ya Bu ya, jadi ada salah satu guru, karena kebetulan di sini tadi berapa Bu jumlah gurunya? 3 guru sama saya jadi 4. 3 guru sama ibu kepala jadi 4 ya. Jadi ada guru yang tingkat motivasi atau kehadiran ke sekolahnya itu menurut Ibu kurang baik ya. Tapi akhir ini sudah hampir 2 minggu atau 2 bulan Ibu? Sekitar 10 hari ini Pak. 10 hari ini. ini. Berarti ini maksudnya kasusnya masih anak ya Ibu ya. Itu sekarang aktif lagi. Kalau menurut Ibu dengan kasus seperti itu bagaimana? Langkah-langkah Ibu atau pernah melakukan treatment kepada yang bersangkutan ya? Jadi kan ini sudah lama sekali Pak, sehingga itu sudah kami kasih masukan, terus tata cara aturan menjadi guru kan seharusnya dia juga sudah jelas ya, karena pada dasarnya dia juga lebih lama dari saya mengampunya seperti itu. Ada langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menangani ibu guru seperti Ibu ya itu? Oke. Ada langkah-langkahnya Ibu pernah melakukan treatment atau langkah-langkah seperti apa? Pernah juga itu kan karena lembaga saya ini ada di naungan Yayasan PKK gitu. Jadi kita komunikasi juga sama dari pihak yayasan Pak. Cuman kalau dari pihak yayasan itu harus mempertahankan. Jadi ibu itu harus dipertahankan dulu karena kalau di lembaga TK itu mau mencari guru susah dengan maaf kan beda sama SD SMP yang bisa dikatakan gaji itu kan memang ada jelas ini. Kalau Ibu pernah melakukan tindakan yang mengkonfirmasi ya saya begini ya. Ibu pernah melakukan pemanggilan, melakukan komunikasi dua antara Ibu dan guru tersebut, juga sudah mendiskusikan dengan yayasan di sini. Yayasan di sini maksudnya ada desa gitu. desa. Tapi tanggapan dari yayasan dan teman-teman Ibu mengenai sikap atau kedisiplinan guru tersebut ada? Kalau dari teman guru gitu, yang pertama jelas mereka cemburu sosial Pak. Karena kan yang 2 aktif gitu ya, tidak aktif terus berangkat, juga yang 1 itu kan nggak aktif Pak, sehingga ya gimana mungkin seperti itu. Selain di bawah naungan desa, ternyata walaupun ini negeri atau tidak sih Ibu?
Belum ya swasta ya. Belum. Berarti tetap Ada berenang pengawas. di Iya. di Korwil ya, Bu, Oh, seperti iya. itu. Oke. Kalau dari kasus itu tadi kan seperti itu ya, Bu. Lalu tantangan Ibu. Tantangan Ibu sebagai seorang pemimpin seperti itu dalam saat mendapatkan kasus-kasus seperti ini itu tantangannya seperti apa? Tantangannya kalau menurut saya itu menjadi sebuah tanggung jawab yang besar yang saya ampuh. Jadi mungkin kepala sekolah yang lain itu belum tentu mengalami seperti saya gitu. Iya. Jadi saya memang Ambil keputusan dan keputusan Ibu itu benar dan ternyata itu bisa diterima kepada Iya. seluruh teman-teman dan juga yayasan seperti itu menjadi sebuah kepuasan buat Iya, kita sebetulnya, kepuasan. apalagi sebagai kita seorang pemimpin mau tidak mau harus mengambil sebuah keputusan itu gitu. Lalu dari cerita Ibu tadi akhirnya Ibu mohon maaf Iya. sekali hasil dari mengatasi sebuah masalah tersebut itu keputusan apa ya? Dilema buat saya nggih. Kadang saya merasa udah lah ini pokoknya ibu ini harus Wah, saja, tapi dalam hati kecil saya sudah hampir 5 tahun berbulan dengan dia dan memang Ibu tetap akan mempertahankan dia menjadi guru di sini, tapi dengan strategi Ibu mencoba membuat efek jerah Iya. seperti itu dengan mohon maaf Ibu Anda dengan terpaksa harus istirahat di rumah dulu. Kalau seperti itu mungkin. Iya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah 5 tahun ini, adakah jadwal khusus misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali Ibu melakukan penyelesaian masalah yang terkait dengan FK? Kalau jadwal memang belum ada Pak, dan saya juga belum ada rencana untuk membuat jadwal seperti itu. Tapi ketika ada kasus itu saya memang berusaha secepat mungkin untuk menangani Pak. Berusaha